aja ini. Hari ini kita mewawancarai Pak Firman. Ayo, masuk. Tunggu ya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 1, saya Erwin sebagai pewawancara. Saya Febrianti sebagai pemakalah. Saya Petra Pratama sebagai jurnalis. Saya Nafisa Putri sebagai kameramen. Saya Muhammad Usnul sebagai editor. Dalam video kali ini kami akan mewawancarai salah satu dosen IAIN Kendari. Ikuti keseruan kami. Ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang. Baik, perkenalkan kami dari mahasiswa Tadris Matematika Angkatan 2024. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kami, Pak. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi seputar profesi Bapak. Nah, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak atas kesediaan Bapak untuk berbagi pengalaman kepada kami. Mohon izin Pak, kami akan memulai wawancaranya. Sebagai pembuka, kami memohon kesediaan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, meliputi nama lengkap, jabatan akademik, dan bidang yang Bapak tekuni. Kami persilahkan Pak. Oke, terima kasih ya sudah meminta informasi dari Bapak. Bapak itu salah satu dosen di program studi Tadris Matematika. Nama Bapak Firman Riansyah. Jabatan strukturalnya Kepala Lab Matematika. Jabatan fungsionalnya dosen lektor. Adapun bidang yang Bapak tekun itu di matematika murni, khususnya di matematika analisis. Baik, terima kasih Bapak. Masuk ke pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak berkarir sebagai dosen dan apa motivasi Bapak memilih profesi ini, Pak? Oke, untuk menjadi dosen, Bapak itu awal berkarirnya sebagai dosen itu di Muhammadiyah Kendari tahun 2018, kemudian mulai bergabung di IAIN Kendari itu di 2020 akhir. Jadi sampai saat ini Bapak sudah masuk tahun ke-6 di IAIN Kendari. Motivasi Bapak sebagai dosen, pertama mungkin menurut Bapak pribadi, ilmu itu mungkin akan bermanfaat ketika dibagikan. Jadi ketika kita membagikan suatu ilmu ke mahasiswa, ilmu kita bukannya berpulang malah bertambah. Mungkin itu salah satu motivasi Bapak jadi dosen. Oke, baik Pak. Nah, sebagai dosen matematika nih Pak, menurutnya Bapak, mengapa matematika itu merupakan ilmu yang penting untuk dipelajari, baik itu bagi mahasiswa maupun masyarakat secara umum, Pak? Oke, pentingnya matematik itu menurut Bapak, dia mengajarkan kita cara berpikir logis. Bukan hanya masalah angka, bukan hanya masalah hitung-hitungan. Lebih luas malah dia itu mencakup cara berpikir logis, sehingga kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat itu bisa lebih bijak jika mengambil keputusan karena semua hal dipertimbangkan. Jadi lebih ke logis dalam berpikir menurut Bapak. Ya, Pak. Selanjutnya Pak, dalam pengalaman Bapak mengajar selama ini, kira-kira tantangan apa yang paling sering dihadapi mahasiswa Pak ketika mempelajari matematika itu sendiri, dan bagaimana strategi atau pendekatan Bapak untuk membantu mereka mengatasi permasalahan tersebut Pak? Menarik ya pertanyaannya, karena memang yang menjadi masalah itu di matematika itu biasanya anggapan awal dari mahasiswa itu rumit, sulit atau menakutkan. Itu mungkin yang sudah menjadi bawaan dari mahasiswa Tadris Matematik. Adapun strateginya mungkin dibiasakan bahwa ternyata matematik itu bukan seseram atau semenyeramkan yang dibayangkan ya, tapi ada juga sisi manfaatnya. Bapak sih biasanya menerapkan matematik itu ke dalam games, kehidupan sehari-hari, dan lebih mencakup apa sih manfaat dari matematika itu sendiri, supaya mereka bisa tertarik dan bisa membayangkan, oh ternyata kalau saya paham matematik saya bisa gunakan di hal ini. Mungkin itu sih yang biasa Bapak gunakan di kelas.
Kalau melangkah ke pengalaman Bapak sebagai seorang dosen, dari Bapaknya sendiri kira-kira tantangan atau kendala apa saja yang paling sering Bapak hadapi baik dalam proses pembelajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, dan bagaimana Bapak menyikapi dan mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pak? Oke, kalau tantangan sebagai dosen di era sekarang mungkin yang Bapak alami itu penggunaan artificial intelligence ya, yang sekarang lagi booming. Yang paling kita harapkan itu sebenarnya AI itu dia menjadi konfirmasi jawaban, bukan alat yang digunakan mahasiswa untuk mencari jawaban. Harapannya kita itu sebagai alat mengkonfirmasi ketika mahasiswa sudah menemukan solusinya dan mengkonfirmasi apakah solusi yang dia dapatkan itu sudah benar atau tidak, itu melalui AI. Asal jangan digunakan sebaliknya. Itu mungkin yang perlu kebijakan atau kebijaksanaan dari mahasiswa dalam penggunaan AI. Dalam hal penelitian, karena Bapak itu basicnya matematika murni, kemudian Bapak ditempatkan di program studi pendidikan matematik atau tadris matematik, tantangan tersendiri karena case di sini kan rata-rata ke model pembelajaran, sementara Bapak itu case penelitian itu di analisis fungsional, jadi masih butuh tenaga ekstra lah dalam tanda kutip untuk mencapai penelitian yang diharapkan. Kalau pengabdian sih alhamdulillah Bapak tidak terlalu begitu mengalami kesulitan, didukung juga sama program-program mahasiswa di HMPS, Go to School dan yang lain-lain, itu membantu dosen dan membantu prodi untuk mensosialisasikan riset-riset penelitian, dan itu bisa menjadi pengabdian yang bisa diaplikasikan di masyarakat. Oke, Pak, menarik tadi terkait AI. Menurutnya Bapak sendiri, keterampilan atau kompetensi apa yang harusnya perlu dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri di era aktivitas intelligence pada saat sekarang ini, Pak? Kalau menurut Bapak sih literasi digital itu yang harus dikuasai oleh mahasiswa, karena perkembangannya begitu pesat. Mahasiswa mau tidak mau harus menyesuaikan juga dengan era itu. Kemudian ini juga kebijaksanaan mahasiswa dalam penggunaan, mana AI yang dibutuhkan, mana AI yang mungkin kurang mendukung, itu mungkin harus bijak dalam memilah. Kemudian yang berikutnya juga mahasiswa harus bisa kolaborasi dengan lingkungan, dengan mahasiswa program studi lain tentang riset-riset tentang penggunaan AI yang up to date, sehingga bisa mempercepat minimal penyelesaian studi. Baik, Pak, melangkah ke sistem pendidikan saat ini di Indonesia, khususnya dalam pembelajaran matematika itu sendiri, menurutnya Bapak, apa saja kelebihan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian dari sistem pendidikan Indonesia saat ini, Pak? Kalau secara nasional ya, pendidikan Indonesia itu sudah sangat bagus menurut Bapak pribadi, karena bukan hanya diajarkan masalah teori, tapi sekarang ditekankan juga di karakter, dan karakter itu sebenarnya disisipkan di beberapa mata kuliah melalui CPR, CPMK. Tetapi yang perlu ditegaskan kembali bahwa sebenarnya kita kurang di penerapan matematik. Jadi kadang mahasiswa itu bingung sama sistem yang ada, karena mereka hanya mengajarkan atau diberikan teorema, definisi, tapi kadang mungkin masih meraba-raba kira-kira definisi sama teorema ini mau digunakan di mana. Mungkin perlu diselipkan penerapan, ataupun mungkin mahasiswa terjun langsung ke penerapan penggunaan matematika itu sendiri. Lebih dalam lagi, Pak, jika Bapak diberi kesempatan untuk memberikan masukan kepada pemerintah, perubahan penting apa yang menurut Bapak perlu dilakukan pada sistem pendidikan Indonesia saat ini agar mampu menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan, Pak? Oke, wah menarik ini ya. Ini diajak menghayal ini sama sama Erwin. Kalau semisal Bapak di depan Pak Menteri Pendidikan atau Pendidikan Tinggi, mungkin Bapak perlu menyampaikan bahwa terima kasih telah menjadikan Bapak bagian dari tujuan pendidikan atau menjadi penerus kebijakan pemerintah. Sebagai dosen di Kendari, hal yang mungkin Bapak perlu sarankan, Bapak sangat setuju dengan apa yang telah berjalan, tapi kalau mungkin ada yang dibenahi, penekanan karakter ya,
karena orang Indonesia itu sebenarnya sangat banyak yang pintar, hanya kita perlu memprihatinkan budaya korupsi sangat tinggi. Jadi Bapak sangat menekankan di karakter sebenarnya. Banyak orang pintar tetapi karakternya kurang bisa menyesuaikan, itu akan jadi masalah besar sebenarnya itu ke depannya. Jadi pendidikan harapan Bapak menekankan ke pembentukan karakter. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa pesan dan motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada kami khususnya mahasiswa pendidikan matematika agar tetap semangat dalam mempelajari matematika dan mempersiapkan diri menjadi tenaga pengajar yang lebih profesional Pak? Oke, pesan-pesan buat anak-anak saya di Tadris Matematika, belajar mumpung masih muda, masih banyak kesempatan dan waktu. Pergunakan potensi yang ada untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat dan positif untuk pengembangan karir, baik secara akademik maupun non-akademik, mengasah soft skill, keterampilan-keterampilan dalam penggunaan AI, dalam kolaborasi, jejaring sama teman-teman yang lain ditingkatkan, karena sebenarnya yang membangun kesuksesan ke depan itu bukan hanya ilmu pengetahuan, malah cara penelitian hanya sekian persen, tetapi yang menentukan itu adalah karakter. Jadi sangat Bapak mengharapkan kalian jadikan ini berproses untuk membentuk hal-hal positif itu, sehingga ketika kalian lepas dari yang kendari ini, kalian sudah terbentuk menjadi sosok yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, lebih luas kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak atas masukan dan saran yang telah Bapak berikan kepada kami. Terima kasih pula atas kesediaan Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga seluruh informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan juga mahasiswa-mahasiswa lainnya. Demikian sesi wawancara pada kesempatan kali ini Pak. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terus berulang.